Al Nassr tawarkan kontrak untuk Spalletti. Stefano Pioli kembali ke Fiorentina. Here we go, Gattuso latih timnas Italia. Como resmi rekrut Martin Baturna. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. David Beckham dapat gelar kehormatan Knighthood atau kebangsawanan dari kerajaan Inggris. Kini namanya jadi Sir David Beckham. Dilansir dari ESPN, David Beckham menerima gelar Sir merupakan bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam olahraga dan bidang amal. Ketika masih aktif sebagai pesepak bola, Beckham tercatat memperkuat timnas Inggris sebanyak 115 kali dan 59 diantaranya menjadi kapten. Sedangkan untuk urusan amal, telah menjadi duta besar UNICEF sejak 2005. Klub raksasa Liga Pro Arab Saudi Al Nassr dilaporkan telah memberikan tawaran kontrak menarik kepada mantan pelatih timnas Italia Luciano Spalletti. Tawaran tersebut merupakan kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan dengan nilai mencapai sekitar 18 juta euro per tahun. Jika opsi diperpanjang, total nilai kontrak bisa mencapai 54 juta euro. Tawaran ini menunjukkan keseriusan Al Nassr dalam mendatangkan pelatih top untuk mendampingi Ronaldo dan memperkuat tim dalam kompetisi musim 2025-2026. Al Ahly dikabarkan telah mempertimbangkan Ange Postecoglou, mantan pelatih Tottenham Hotspur, sebagai pengganti Matthias Jesli yang kemungkinan besar akan meninggalkan klub pada musim panas 2025. Rumor kepergian Jesli ke Eropa semakin menguat seiring performa Jesli yang dinilai sukses membawa Al Ahly meraih posisi kelima di Saudi Pro League serta menjuarai AFC Champions League. Penunjang Postecoglou dianggap sebagai langkah strategis untuk mempertahankan prestasi klub di kancah Asia dan Saudi. Fenerbahce dikabarkan telah melakukan pendekatan serius untuk mendatangkan tanda tangan bek Manchester City, Kyle Walker. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Fenerbahce sudah menawarkan penawaran resmi kontrak selama 2 tahun kepada Walker yang baru saja kembali dari masa peminjaman di AC Milan. Klub Turki ini sangat antusias untuk memperkuat lini pertahanan mereka setelah finish sebagai runner-up di Super League musim lalu, dan Walker menjadi target utama yang dianggap dapat meningkatkan kualitas tim. Olympique Marseille secara resmi mengumumkan perekrutan CJ Egan Riley, bek muda asal Inggris berusia 20 tahun dari Burnley. Egan Riley menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun bersama klub Ligue 1 ini setelah berhasil menjalani tes medis. Transfer ini menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan Marseille. Keputusan Egan Riley untuk bergabung dengan Marseille juga menunjukkan ambisinya untuk bermain di tingkat tertinggi Eropa. Apalagi Marseille akan berlaga di Liga Champions pada musim depan. PSG harus menerima pukulan besar saat bintang mereka Ousmane Dembélé dipastikan absen pada pertandingan pembuka Piala Dunia antar klub 2025 melawan Atletico Madrid. Dembélé mengalami cedera otot pada paha kiri saat memperkuat timnas Prancis di semifinal Liga Negara UEFA, sehingga ia harus menepi selama 2 hingga 3 minggu. Absennya winger asal Prancis ini menjadi kerugian besar bagi PSG yang tengah berjuang untuk meraih gelar Piala Dunia antar klub pertamanya. Paul Pogba semakin dekat dengan kepindahan ke klub Ligue 1 AS Monaco. Berita ini dikonfirmasi Fabrice Hawkins yang menyebutkan bahwa Pogba sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan klub asal Monaco dan telah menerima tawaran kontrak berdurasi 2 tahun. Pemain berusia 32 tahun ini memprioritaskan bergabung dengan Monaco sebagai langkah krusial untuk menghidupkan kembali karirnya di dunia sepak bola. Terlebih lagi karena Monaco akan berlaga di babak grup Liga Champions musim depan. Napoli tengah bersiap untuk mengamankan perpanjangan kontrak kiper andalan mereka, Alex Meret, yang akan mengikatnya hingga Juni 2027. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Meret menjadi sosok kunci dalam keberhasilan Napoli menjuarai Serie A musim 2024-2025, akan menandatangani kontrak baru dengan nilai sekitar 2,5 juta euro per tahun. Keputusan ini menunjukkan komitmen Napoli dalam mempertahankan pemain vitalnya demi menjaga kekuatan tim untuk terus bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Napoli resmi menolak tawaran sebesar 12 juta euro dari klub Turki Besiktas yang ingin merekrut gelandang mereka Andre Frank Zambo Anguissa. Klub Serie A tersebut sangat menghargai kontribusi Anguissa yang dianggap sebagai bagian penting dari proyek mereka ke depan, terutama menjelang musim 2025-2026.
Napoli telah menetapkan harga nilai gelandang internasional Kamerun tersebut mendekati 20 juta euro dan belum bersedia melepas pemain yang masih terikat kontrak hingga 2027 dengan harga di bawah nilai tersebut. AC Milan resmi menolak penawaran dari Napoli sebesar 23 juta euro plus bonus untuk transfer gelandang muda asal Amerika Serikat, Yunus Musa. Negosiasi yang sebelumnya berlangsung cepat dan diperkirakan akan segera rampung, kini mengalami kebuntuan karena klub Rossoneri menilai nilai penawaran Napoli terlalu rendah. Milan menginginkan paket yang lebih tinggi, sedangkan Napoli bersikukuh dengan tawaran yang dianggap sudah adil untuk gelandang berusia 22 tahun tersebut. Striker Serbia Luka Jovic akan meninggalkan AC Milan sebagai agen bebas ketika kontraknya berakhir pada Juni 2025. Pemain berusia 28 tahun itu kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten, mencetak 15 gol dalam 52 penampilan. Meski sesekali tampil gemilang, Jovic gagal mengamankan tempat sebagai pemain inti. Beberapa klub Eropa, termasuk Liga Premier dan Bundesliga, dilaporkan memantau situasi penyerang tersebut dengan Jovic ingin menghidupkan kembali karirnya di musim 2025-2026. Dusan Vlahovic masih menghadapi ketidakpastian soal masa depannya di Juventus. Beberapa klub besar telah menyatakan minatnya untuk mendatangkan Vlahovic, namun gaji tahunan sang pemain yang mencapai 12 juta euro menjadi gelandang utama dalam proses transfer tersebut. Juventus tengah berupaya menyeimbangkan kondisi finansial mereka, terbuka untuk melepas sang pemain asal Serbia tersebut asal mendapatkan harga transfer yang tinggi, mengingat performa apiknya dengan mencetak 18 gol dari 35 pertandingan Serie A musim ini. Martin Baturina resmi menandatangani kontrak sebagai pemain baru Como dengan durasi hingga Juni 2030. Transfer gelandang berusia 22 tahun ini merupakan hasil kesepakatan dari Dynamo Zagreb dengan nilai transfer sebesar 18 juta euro ditambah bonus add-on yang dapat mencapai total 25 juta euro. Kesepakatan ini menjadikan Baturina sebagai rekrutan utama Como pada jendela transfer musim panas ini. Kontrak 5 tahun yang baru ditandatangani ini menegaskan ambisi Como untuk memperkuat skuadnya di Liga Serie A. Mehdi Taremi dipastikan absen dari ajang Piala Dunia antar klub karena terhambat oleh pembatasan perjalanan akibat konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah. Taremi saat ini terjebak di Tahran setelah ruang udara Iran ditutup akibat ketegangan dan serangan udara antara Iran dan Israel. Italia telah mengonfirmasi bahwa Taremi tidak bisa meninggalkan Iran dengan pesawat, sementara perjalanan darat dianggap terlalu beresiko. Situasi ini dianggap membuat Taremi gagal bergabung dengan skuad Inter Milan yang tengah bersiap bertanding di turnamen tersebut. Inter Milan telah membuka peluang untuk melepas gelandang andalannya Hakan Çalhanoğlu dengan nilai transfer antara 35 hingga 40 juta euro. Meskipun belum ada tawaran resmi yang masuk, klub raksasa Italia ini mulai mempertimbangkan masa depan pemain berusia 31 tahun tersebut yang kontraknya masih berlaku hingga 2027. Çalhanoğlu sendiri menjadi sosok vital di lini tengah Inter, tercatat tampil dalam 47 laga musim lalu serta menyumbang 11 gol dan 8 assist. Stefano Pioli menyepakati kontrak 3 tahun sebagai pelatih baru Fiorentina yang akan resmi dimulai pada Juli 2025. Kesepakatan verbal telah tercapai setelah Pioli berusaha mengakhiri kontraknya dengan klub Saudi Al Nassr, di mana ia bergaji tinggi namun hasil tim kurang memuaskan. Pioli memilih untuk kembali ke klub yang sangat ia kenal. Proses resmi penandatanganan kontrak ini tinggal menunggu waktu, sementara Fiorentina sedang menyiapkan strategi transfer untuk mengisi posisi-posisi kunci sesuai kebutuhan Pioli. Gennaro Gattuso telah menyepakati kontrak untuk menjadi pelatih kepala baru tim nasional Italia hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Penunjukan ini merupakan respon Federasi Sepak Bola Italia setelah performa mengecewakan Azzurri di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman resmi penunjukan Gattuso diharapkan segera diluncurkan dalam beberapa hari ke depan. Dengan pengalaman melatih klub-klub besar Eropa, Gattuso diharapkan mampu membawa revitalisasi dan atmosfer kompetitif baru bagi skuad Azzurri. FC Barcelona akan menggelar pertandingan persahabatan yang sangat bersejarah di Casablanca, Maroko pada tanggal 7 Agustus 2025 sebagai bagian dari jadwal pramusim mereka.
Laga ini merupakan jeda khusus antara Tur Asia yang mencakup laga melawan klub-klub top di Jepang dan Korea Selatan, serta persiapan menghadapi Juan Jumper Trophy di Spotify Camp Nou pada tanggal 10 Agustus. Pertandingan ini memberikan kesepakatan bagi Barcelona untuk mendapatkan waktu latihan tambahan sebelum menghadapi musim kompetitif resmi. Real Madrid akan memperpanjang kontrak bek muda mereka, Raul Asensio, hingga tahun 2031 dengan klausul lepas mencapai angka fantastis senilai 1 miliar euro. Langkah ini menegaskan kepercayaan klub terhadap potensi besar Asensio yang baru berusia 22 tahun. Selain perpanjangan kontrak, Asensio juga akan mengenakan nomor punggung baru di skuad utama musim depan, melangkah dari nomor 35 yang ia pakai musim ini ke nomor antara 1 hingga 25. Federico Chiesa dikabarkan ingin meninggalkan Liverpool meskipun telah menjalani musim yang sukses dengan klub tersebut. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa meskipun hubungan Chiesa dengan semua pihak di Liverpool sangat baik dan ia berhasil meraih gelar liga bersama klub, keinginan buat pemain ini adalah untuk bermain reguler pada musim depan. Menurut Romano, Napoli memiliki peluang besar untuk mengamankan jasa Chiesa yang saat ini masih memiliki kontrak di Liverpool hingga 2027. Liverpool dikabarkan tengah giat menyelesaikan proses transfer bek kiri Bournemouth Milos Kerkez dengan nilai sekitar 45 juta pound sterling yang direncanakan rampung pada akhir minggu depan. Pemain asal Hungaria ini dianggap sebagai kandidat utama untuk menggantikan posisi Andrew Robertson sebagai bek kiri jangka panjang di Anfield. Klub Liverpool berupaya menurunkan harga transfer melalui mekanisme tambahan dan bonus. Pemain berusia 21 tahun ini dianggap memiliki potensi besar dan sudah menunjukkan performa menjanjikan di Bournemouth. Liverpool dikabarkan menghadapi kemungkinan kehilangan pemain andalannya, Andy Robertson, setelah bek kiri berusia 31 tahun tersebut menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan klub raksasa Spanyol Atletico Madrid. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Atletico Madrid menjadikan Robertson sebagai prioritas utama di posisi bek kiri dan pembicaraan awal antara kedua pihak sudah dimulai. Hal ini menarik karena Robertson masih memiliki 1 tahun kontrak tersisa di Liverpool. Manchester City dikabarkan akan segera menyelesaikan proses transfer salah satu talenta muda terbaik Eropa, Sven Nijpen. Menurut laporan Fabrizio Romano, dokumen-dokumen untuk transfer Nijpen telah ditandatangani dan pemeriksaan medis dijadwalkan pada hari Senin mendatang. Transfer ini menjadi langkah strategis penting bagi The Citizen guna memperkuat masa depan klub dengan pemain muda berkualitas tinggi. Nilai transfer Sven Nijpen disebut mencapai 15 juta euro, sebuah investasi besar terhadap potensi pemain muda asal Norwegia tersebut. Mathys Tel dipastikan akan bergabung secara permanen dengan Tottenham Hotspur setelah menerima kesepakatan kontrak dari klub Liga Premier Inggris tersebut. Kesepakatan ini menandai langkah penting dalam karir pemain berusia 20 tahun itu. Nilai transfer awal sebesar 35 juta euro ditambah kemungkinan tambahan 5 juta euro di luar biaya peminjaman 10 juta euro yang sudah diposting sebelumnya. Selama masa peminjaman, Tel sudah tampil sebanyak 20 kali dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Striker Sporting CP, Victor Gyökeres, secara resmi menolak tawaran dari Manchester United untuk bergabung musim depan. Keputusan ini didasarkan pada keinginannya bermain di Liga Champions dan bersaing di Premier League bersama klub yang memiliki ambisi besar, yakni Arsenal. Seperti diberitakan oleh Goal, Gyökeres lebih memilih Arsenal yang saat ini berada di posisi lebih unggul dalam perburuan sang pemain. MU pun dipastikan harus mencapai opsi lain untuk mengisi posisi striker di tim mereka di bursa transfer ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.